Muni saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam pemirsa, selamat datang Mas Imuh, Mas Jen Muhayat, Mas Jenderal Muhayat. Kali ini kita tetap setia membahas pertanyaan-pertanyaan para netizen, semoga bermanfaat. Nah ini pemirsa, ini Pak Jen Muhayat baru melanglang buana di Kalimantan Selatan. Iya kan Mas? Ya betul Pak, ini lagi di Kabupaten Tanah Laut Pak. Ya, Tanah Laut, meskipun tanahnya di laut tetap ada kelapa sawit untuk melayani para pekebun kelapa sawit, baik kelapa sawit yang luas, petani dan lain sebagainya. Kali ini kita sempatkan untuk menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Pak Firman. Kita sebutkan Pak. Ya, aku aja nyebutkan Pak Firman Syah dari Bangka. Nah, videonya karena ini sinyalnya di kebun sulit, nanti daripada macet-macet, nanti saya sampaikan saja. Iya Pak. Pak Jenderal Muhayat kan sudah melihat tadi. Sudah Pak. Mohon, ini dari Bangka ya. Mohon izin mau nanya. Sawit umur 9 tahun, saya baru beli 5 bulan yang lalu. Nah, ini ya. Sudah saya pupuk dengan dolomit, RP, urea dan KCL. Wah, kan gitu. Sudah dijelaskan apa bukan? Saya tanya kira-kira, kan itu pada kering-kering semua ya kan Mas, di tanah mineral kering-kering, berarti kan kekurangan apalah hara, defisiensi hara. Pertanyaannya, boleh di pruning enggak? Sepet di mata, enggak enak ditonton. Padahal mau kita rawat. Nah gitu ya, Pak. Terus yang kedua, ini pertanyaan dari yang lain. Ini ada di Sumatera Utara nih Mas. Ini juga pelepahnya kuning Mas, kuning oranye. Enggak seperti biasa, gulmanya juga banyak. Sama, kering-kering juga, tapi ini masih TBM nampaknya ini, yang ini. Pertanyaannya, sawit seperti ini masih bisa dirawat enggak? Mau nangis ini pertanyaannya Mas, iya kan? Iya. Kondisinya parah. Kami ganti ulang atau dibongkar atau kita rawat, pertanyaannya itu. Nah, ya. Jadi yang pertama dulu, Pak Imo, silahkan dijawab. Pak Agus Susanto, ini para netizen, sahabat Agus Susanto dan Jen Muhayat di seluruh tanah air, hari ini mohon maaf ini kurang maksimal karena sinyalnya hanya 3 strip. Ini nanti takutnya kalau ditampilkan alah ganggu proses kebutuhannya, nanti biar Pak Agus yang menunjukkan kan gitu. Jadi yang pertama Pak, untuk Pak Firman Syah Pak di Bangka, betul Bapak sudah melakukan pemupukan. Ini enggak jawab pruningnya dulu Pak, tapi sebaiknya Pak, ini kalau langsung dipupuk ini saya kurang setuju. Jadi kalau melihat dari gambar-gambar yang sampai di saya, ini sebaiknya Pak nanti yang sudah dipupuk udah nggak apa-apa, tapi selanjutnya ini pastikan Pak piringan pohonnya dulu bersih. Habis itu ekstrakan pupuk organik dulu atau pupuk hayati yang ada di situ, tapi yang dosisnya rasional. Jadi kalau Bapak pakai pupuk yang subsidi, pupuk organik itu mohon diberikan dosisnya 3 kilo. Ini sepertinya areal dari performa penampakan dari tanaman Bapak ini di areal pasir, yang memang selama ini kayaknya 9 tahun juga pemeliharaannya kurang maksimal karena pelepahnya sudah kering dan memendek, defisiensi P. Tapi catatan saya, asalkan ini bahan tanamannya bagus dengan dominasi tenera itu lebih dari 98%, silakan Pak dilanjutkan. Ini dalam jangka waktu 3 tahun ke depan pasti akan pulih untuk normal kembali. Setidaknya untuk 1 tahun ke depan dengan penambahan sekitar 24 pelepah, Bapak sudah akan rajin berangkat ke kebun. Kenapa? Karena performa daun pasti akan mulai pulih. Namun yang Bapak pupukkan saat ini perlu diulang untuk 6 bulan ke depan. Setelah bahan organik ini ditambahkan 3 kg, ataupun nanti ada kotoran ternak bisa dengan kotoran lembu atau kotoran ayam, pakai 50 kg di sela antar pohonnya, silakan. Ataupun Bapak lebih mudah yang mana, tapi silakan konsultasikan. Tapi kalau pakai pupuk yang di pasaran, yang subsidi itu dengan dosis 3 kg aja udah cukup.
Nah, selang 6 bulan dari pupuk terakhir yang Bapak berikan tadi yang disebutkan oleh Pak Agus Sutanto, harus diulangi lagi Pak dengan dolomit. Kalau murah NPK Pak, mending dolomit langsung NPK saja, karena membutuhkan recovery yang cepat ini, sehingga ketersediaan hara harus ada sepanjang waktu, kan gitu. Nah, kemudian setelah ini akan saya jawab, setelah pupuknya ini terpenuhi semua, dosis NPK-nya itu sebaiknya 2,5 kg sama dolomitnya 1,5 kg saja. 1,5 kg nanti selang 2 minggu dikasih 2,5 kg lagi. Nah, nanti 4 bulan Pak langsung reportkan ke saya Pak. Nanti WA akan ke saya, progresnya Bapak foto kirimkan ke saya. Saya yakin dalam waktu 1 bulan 1 tahun ini akan sudah recovery 24 pelepah muncul baru sudah kondisi hijau Pak, kan gitu. Hanya Bapak memberikannya sebaiknya kalau arahannya pasir akan jauh lebih baik kalau dibenam untuk pupuk NPK-nya. Kalau dolomitnya tetap di broadcast kan gitu. Nah, pertanyaan yang inti tadi, apakah boleh di pruning atau tidak? Nah, pruning Pak, itu kan untuk memastikan bagaimana pelepah-pelepah kering itu secara estetika enak dipandang, secara panen memudahkan kan gitu. Namun kalau tetap hijau, walaupun secara estetika masih ada sebagian yang kering, sebagian hijau, itu kita tahan Pak, nggak apa-apa secara estetika. Tapi kita inginkan adalah secara asimilat kan gitu, tetap bisa berfotosintesis. Namun untuk merapikan silahkan, tapi ke depan kita harus mempertahankan dengan umur di atas 9 tahun ini setidaknya 40 sampai 48 pelepah kan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua yang dari Sumatera Utara itu kalau melihat dari performanya walaupun TBM 3 sudah ada buahnya, mohon Pak disegregasi dulu. Itu juga sama ini kayaknya sebelumnya juga kurang perawatan karena apa? Sampai pelepahnya pun warnanya sudah kuning parah ini. Dan ini juga perbaikan yang dilakukan juga mirip dengan yang di Bangka. Pastikan berikan bahan organik dulu. Ini sepertinya akar-akar yang ada di ini lebih parah, nggak berkembang sama sekali sepertinya karena memang sudah kritis. Tapi kalau memang bahan tanamannya bagus Pak, saya yakin juga ini diperbaiki pun masih bisa bagus kan gitu. Namun setelah nanti pembaikan itu dipelepah dulu, bagian bawah tunas pasir, dirapikan biar nampak batangnya. Habis itu baru dirapikan, diletakkan di gawangan mati, baru dilakukan pemupukan. Pemupukannya ya bahan organik dulu, karena ini masih TBM mungkin cukup 2 kilo Pak, yang pupuk pabrikan yang organik tadi. Baru diberikan dolomit 1 kg dan NPK 13627 itu dosisnya 2 kg aja udah cukup. Nah, selang 4 bulan nanti Pak dievaluasi lagi. Jadi sampaikan ke kami foto-fotonya, sehingga saya sama Pak Agus bisa merespon kembali dan memberikan reviewnya harus apa yang dilakukan. Tapi setidaknya Bapak harus tetap semangat untuk ke kebun, untuk perbaikan kebun ini. Jadi Pak Firmansyah tetap rajin ke kebun Bapak walaupun baru beli 5 bulan, nanti di 4 bulan lagi pasti akan nampak performanya jauh lebih hijau untuk daun yang muda muncul. Tapi bukan daun pelepah yang tua, tapi daun yang akan muncul. Itu Pak Dr. Agus. Iya, jadi Mas, ya itu kan kasusnya hampir sama. Memang sekarang ini orang baru care, baru perhatian untuk merawat kebun. Kebetulan harga TBS kan bagus. Dulu nggak pernah dirawat, harga sawit berapa ya sekarang? Bagus. Aku punya kebun sawit tapi selama ini nggak pernah kita rawat, kan gitu. Iya Pak, betul kan Pak. Gitu. Sekarang baru berpikir mau dirawat, kan gitu. Oke, dirawat atau diberi kebun, itu tadi namanya sering lihat video-video, hantam aja pupuk yang pertama senjatanya ya, tapi kan urut-urutan tadi. Jadi ya pertama cek segregasi bibitnya bagus atau tidak. Nah, setelah bagus, ini saya merangkum aja. Jadi setelah bagus ya piringannya dibersihkan dan sebagainya. Kemudian karena tadi di daerah miskin hara ya ditambah bahan organik yang pertama supaya bagus, terus baru dipupuk kan gitu. Iya Pak. Evaluasi lagi, kira-kira seperti itu. Ya nanti kalau belum jelas seperti kata Pak Jen Muhayyad tadi ya kirim lagi perkembangannya ke kami, WA ke kami lagi ya, itu, supaya catatan bagus ya. Tidak dipungut biaya Pak kan itu. Ya memang siapa yang mau mengut biaya Mas ya kan kita itulah kita ya indahnya untuk kita itu seberapa sih ilmunya seberapanya Mas, kita berbagi aja sebisa mungkin. Ya itu tadi sering kadang Mas ya ada salah ada apa ya mohon maaf, kita nggak sempurna, manusia tidak yang top Pak, tapi ya selama ini yang bisa kita tahu kita berikan. Mudah-mudahan ya itu memberikan
manfaat bagi kita semua. Kelapa sawit Indonesia biar tetap jos nomor 1. Ini loh, produktivitasnya tinggi. Jangan luas-luas tapi kurjanya rendah kan gitu. Nah inilah cara-cara budidaya yang mantul, mantap betul kan gitu. Oke Pak Muhayyad, silahkan bekerja kembali. Ini sering kita ganggu meskipun jarak jauh, tetap setia untuk netizen Indonesia supaya tetap sawitnya mantap. Nah, tadi mana itu kakinya sakit ya, jadi itu nabrak linggiran tadi itu, makanya hati-hati lah ya. Oke Pak Muhayyad, terima kasih. Ya sama-sama Pak Agus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.